Halo, perkenalkan nama saya Putri Calia Pratiwi, mahasiswi STEN angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2200302141. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan analisa ide peluang usaha dari apa yang sudah saya buat. Konsep bisnis itu sendiri yaitu ide dasar atau pernyataan yang menggambarkan jangkauan atau alasan ide bisnis itu sendiri untuk memberikan arahan sebagai proses pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 buku kerja yang telah saya buat. Buku kerja yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya yang saya ambil ialah coffee shop, nama pelaksanaannya adalah diri saya sendiri. Di sini terdapat langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasikan berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasikan untuk menarik peluang bisnis. Nomor 2. Mengidentifikasikan peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren. Diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. 2.2. Masalah suatu sektor atau bidang. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Diidentifikasikan sesuai dengan konteks pasar. Nomor 3. Mengidentifikasikan karakteristik personil wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasikan tim yang dimiliki. 3.2. Faktor kognitif. Diidentifikasikan berdasarkan kualifikasi personil. 3.3. Jaringan sosial. Diidentifikasikan berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. 3.4. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasikan untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Nomor 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktek brainstorming. Dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. 4.2. Fokus group. Dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. 4.3. Library and Internet Research. Dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. 4.4. Ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasikan untuk dapat dikembangkan. Buku kerja yang kedua ialah konsep bisnis. 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. 1.1. Nama produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan karakteristiknya. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasikan dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk paket penjualan yang saya ambil ialah satuan. Nomor 2. Mengidentifikasikan target pasar. 2.1. Target pengguna atau klien diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yang saya ambil ialah pemasaran mikro. 2.2. Target lokasi pemasaran diidentifikasikan berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yang saya ambil ialah provinsi. Nomor 3. Identifikasi alasan pengembangan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya ambil ialah akses dan kualitas. 3.2. Peluang pasar diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya ambil ialah pengembangan produk. Nomor 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasikan berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa penggunaan yang saya ambil ialah produk kenyamanan. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasikan berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur yang saya ambil ialah janji. 4.3. Manfaat produk atau jasa diidentifikasikan sesuai pemangku kepentingan. Manfaat atau produk atau jasa yang saya ambil ialah manfaat kenyamanan. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasikan sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya ambil ialah area bisnis utama. Nomor 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1. Personal branding tim konsultan diidentifikasikan berdasarkan portofolio. Personal branding tim konsultan yang saya ambil ialah pengakuan masyarakat. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya ambil ialah level okupasi, skema okupasi food and beverage service tahun 2015. Buku kerja yang ketiga adalah analisa kelayakan usaha.
Nah, nomor 1, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Di sampingnya ada potensi rendah yang bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya masukkan ke potensi tinggi. Menyelesaikan masalahnya, saya masukkan ke potensi sedang. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya masukkan ke potensi sedang. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya masukkan ke potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya masukkan ke potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya masukkan ke potensi sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya masukkan ke potensi sedang. Nilai dari 1.1 ialah 3. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya masukkan ke potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, saya masukkan ke potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, saya masukkan ke potensi tinggi. Nilai dari 1.2 ialah 2. 3 ditambah 2 ialah 5, 5 dibagi 2 ialah 2,5. Selanjutnya ialah kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, saya masukkan ke potensi sedang. Tahap siklus hidup industri, saya masukkan ke potensi sedang. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya masukkan ke potensi sedang. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, saya masukkan ke potensi tinggi. Margin operasi industri, saya masukkan ke potensi tinggi. Nilai dari 2.1 ialah 2. 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya masukkan ke potensi tinggi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, saya masukkan ke potensi tinggi. Daya beli pelanggan, saya masukkan ke potensi tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya masukkan ke potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, saya masukkan ke potensi tinggi. Nilai dari 2.2 ialah 5. 5 ditambah 2 ialah 7, 7 dibagi 2 ialah 3,5. Selanjutnya, analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, saya masukkan ke potensi sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan, saya masukkan ke potensi tinggi. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya masukkan ke potensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri, saya masukkan ke potensi tinggi. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya masukkan ke potensi tinggi. Nilai dari 3.1 ialah 4. Selanjutnya 3.2. Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya masukkan ke potensi tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, saya masukkan ke potensi sedang. Nilai dari 3.2 ialah 1. 1 ditambah 4 ialah 5. 5 dibagi 2 ialah 2,5. Selanjutnya, kelayakan finansial. 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, saya masukkan ke potensi tinggi. Modal utang, saya masukkan ke potensi sedang. Modal khusus, saya masukkan ke potensi tinggi. Total dari 4.1 ialah 2. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, saya masukkan ke potensi sedang. Profitabilitas dan resiko saat ini, saya masukkan ke potensi sedang. Nilai perusahaan, saya masukkan ke potensi tinggi. Total dari 4.2 ialah 1. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan histori, saya masukkan ke potensi tinggi. Proyeksi pendapatan, saya masukkan ke potensi tinggi.
Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya masukkan ke potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan saya masukkan ke potensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat saya masukkan ke potensi sedang. Nilai dari 4.3 ialah 3. Total keseluruhannya 3 ditambah 1 ditambah 2 ialah 6. 6 dibagi 3 ialah 2. Selanjutnya potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Min 1 sampai 0 tidak layak, 0 sampai 2 layak, 2 ke atas ialah sangat layak. Bagian 1 kekuatan ide bisnis, totalnya tadi 2,5 ialah potensinya sangat layak. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar, nilainya 3,5 potensi sangat layak. Bagian 3 kelayakan organisasi, nilainya 2,5 potensi sangat layak. Bagian 4 isu finansial, nilainya 2 potensinya layak. Penilaian keseluruhannya ialah 2,6 berarti potensinya sangat layak. Untuk ringkasannya, konsep ide bisnis ini sangat layak untuk membuka usahanya. Tetapi karena masih ada sedikit kekurangan, maka harus lebih ditinjau ulang resiko bisnis tersebut, serta membentuk ulang tim agar lebih kompeten dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.